Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Kudbi Rojai dengan NIM 25301011189. Saya dari kelas PAI 1A dan di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit peristiwa Khawarij. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pernahkah kamu mendengar tentang kelompok yang sangat rajin beribadah, hafal Al-Quran, tetapi justru dikenal sebagai salah satu kelompok paling keras dalam sejarah Islam? Mereka adalah Khawarij. Kelompok ini bukan hanya meninggalkan jejak dalam sejarah politik Islam, tetapi juga dalam perkembangan pemikiran dan konflik umat hingga hari ini. Lalu, siapakah sebenarnya Khawarij itu? Mengapa mereka bisa muncul? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sejarah mereka? Khawarij muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah peristiwa tahkim atau disebut arbitrase antara pihak Ali dan Muawiyah dalam konflik besar yang dikenal sebagai perang sipil. Saat itu pasukan Ali hampir menang, namun pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai simbol ajakan berdamai sebagai pasukan Ali terpengaruh dan memaksa Ali untuk menerima tahkim. Setelah tahkim terjadi, muncul sekelompok orang dari pasukan Ali yang menyesal dan berkata, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Mereka menganggap bahwa tahkim adalah kesalahan besar karena manusia dianggap telah ikut campur dalam hukum Allah. Kelompok inilah yang kemudian keluar dari barisan Ali dan disebut Khawarij, yang secara bahasa berarti orang-orang yang keluar atau memberontak. Ciri-ciri dan pemikiran Khawarij. Khawarij dikenal sebagai kelompok yang sangat keras dalam memahami agama. Mereka memiliki beberapa ciri khas utama, yaitu yang pertama, mengkafirkan sesama muslim. Bagi Khawarij, siapa saja yang melakukan dosa besar dianggap kafir dan halal darahnya. Ini berbeda dengan mayoritas ulama yang memandang pelaku dosa besar sebagai fisik, bukan kafir. Yang kedua, pemahaman agama yang sempit dan kaku. Mereka memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual tanpa melihat konteks, tujuan syariat, dan kebijakan dalam penerapannya. Yang ketiga, fanatisme berlebihan. Mereka menganggap diri mereka paling benar, paling suci, dan paling taat kepada Allah, sementara yang berbeda dianggap sesat. Yang keempat, gemar memberontak terhadap pemimpin. Pemimpin yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah langsung mereka anggap kafir dan layak diperangi. Ironisnya, secara ibadah, Khawarij dikenal sangat rajin sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Namun, semangat ibadah itu tidak diimbangi dengan pahaman yang bijak. Konflik besar dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Pemikiran ekstrim Khawarij membawa mereka pada aksi-aksi kekerasan. Puncak tragedi terbesar adalah pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi. Ali dibunuh oleh seseorang anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat beliau hendak menunaikan sholat subuh di Masjid Kufah. Peristiwa ini menjadi salah satu luka terdalam dalam sejarah Islam karena Ali adalah sahabat Nabi, menantu Rasulullah, dan pemimpin umat Islam saat itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa fanatisme yang salah arah dapat melahirkan bencana besar. Bahkan
terhadap orang-orang soleh sekalipun. Pandangan ulama terhadap Khawarij. Banyak ulama besar dalam Islam memberikan penilaian tegas terhadap Khawarij. Rasulullah SAW sendiri sudah memberi peringatan tentang mereka dalam hadis yang menyebutkan bahwa mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Namun demikian, para ulama juga membedakan antara kesesatan pemikiran Khawarij dan status keislaman mereka. Sebagian ulama tidak mengkafirkan Khawarij, tetapi menyebut mereka sebagai kelompok sesat yang menyimpang dalam pemahaman. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam memberi vonis agar tidak gegabah dalam mengkafirkan. Dampak pemikiran Khawarij dalam sejarah dan masa kini. Walau kelompok Khawarij klasik sudah banyak yang hilang, pola pikir mereka masih hidup hingga sekarang dalam bentuk mudah mengkafirkan orang lain, menghalalkan kekerasan atas nama agama, menolak perbedaan pendapat, memaksakan tafsir tunggal atas Islam. Kelompok seperti ini sering muncul dalam bentuk radikalisme dan ekstremisme modern. Oleh karena itu, mempelajari Khawarij bukan hanya soal sejarah, tapi juga sebagai peringatan bagi umat Islam hari ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pelajaran penting dari sejarah Khawarij. Dari kisah Khawarij, kita bisa mengambil beberapa pelajaran besar. Yang pertama, agama harus dipahami dengan ilmu, bukan emosi semata. Yang kedua, fanatisme tanpa kebijaksanaan melahirkan kehancuran. Yang ketiga, perbedaan pendapat dalam Islam adalah rahmat, bukan alasan untuk saling mengkafirkan. Yang keempat, ketaatan yang sejati harus melahirkan akhlak, bukan kekerasan. Islam adalah agama rahmat, keadilan, dan keseimbangan, bukan agama yang mengajarkan kebencian dan pertumpahan darah tanpa dasar. Kesimpulannya, Khawarij bukan sekadar kelompok dalam buku sejarah. Mereka adalah cermin bagi kita semua agar tidak terjebak dalam sikap merasa paling benar dan mudah menyalahkan orang lain. Semoga dengan mempelajari sejarah Khawarij, kita bisa menjadi umat yang lebih bijak, lebih toleran, dan lebih memahami Islam secara utuh. Bukan hanya dari sisi ibadah, tetapi juga dari sisi akhlak dan kemanusiaan. Karena sejatinya Islam bukan hanya tentang siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling lembut hatinya. Dan itulah sedikit cerita tentang peristiwa Khawarij. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.